Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Dan tema kali ini adalah perbandingan ideologi Pancasila dengan komunis dan liberal, serta hubungan negara dan agama. Makna ideologi adalah sebagai prinsip, dasar, arah, dan tujuan dalam kehidupan. Ideologi berfungsi untuk membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk memisahkan kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan dengan agama berfungsi juga mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup, bahkan dari berbagai ideologi. Sebaliknya, ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu, ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan atau ketegangan sosial. Dalam hal ini, ideologi berfungsi sebagai pembentuk solidaritas atau rasa kebersamaan dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. Fungsi pemersatu itu dilakukan dengan menyatukan keseragaman atau keanekaragaman, misalnya dengan memakai semboyan kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, apa itu ideologi liberal? Ideologi liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang menjunjung kebebasan dan mengakui hak-hak individual, baik dalam bidang politik, agama, sosial, ekonomi, maupun kebudayaan yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Ideologi liberalisme menghendaki adanya kebebasan kemerdekaan individu di semua bidang dan mencita-citakan masyarakat yang bebas, yang kemudian dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi tiap-tiap atau masing-masing individu. Dalam negara liberalis, negara hanya sebagai penjaga malam. Rakyat atau warganya mempunyai kebebasan untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tertib hukum. Kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan negara. Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan warga negara. Negara tidak mencampuri urusan agama. Agama menjadi urusan pribadi setiap warga negara. Negara terpisah dengan agama. Warga negara bebas beragama, tetapi juga bebas tidak beragama. Ideologi liberalisme memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya beberapa kewajiban dan hak yang bersifat mutlak dan tidak bisa dilanggar oleh kekuasaan apapun. Yang kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual yang meliputi kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Yang ketiga, pemerintah hanya dapat mengatur sebagian kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat belajar banyak membuat keputusan dalam kehidupan masing-masing. Kelebihan dari ideologi liberalisme adalah yang pertama, mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan berkreativitas, sebab tidak adanya batasan antar individu. Yang kedua, setiap manusia memiliki hak yang sama, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi,
agama maupun budaya. Yang ketiga, adanya persaingan antar individu, sehingga individu tersebut dapat berkembang dengan baik dan dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi. Sementara kekurangan dari ideologi liberalisme adalah yang pertama, memunculkan adanya kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi dari kelompok lainnya. Yang kedua, adanya monopoli yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang kecil atau miskin, yang dapat merugikan masyarakat kecil. Yang ketiga, adanya pers yang dilakukan oleh pihak swasta yang menyebabkan pemerintahan sulit untuk melakukan pembatasan dan pengontrolan. Yang keempat, pemerintah sulit dalam melakukan pemerataan pendapatan dikarenakan adanya persaingan yang bebas. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, selanjutnya apa itu ideologi komunis? Ideologi komunis adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama, alat produksi sehingga tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Komunisme sebagai paham anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alian kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal individu. Tujuan paham komunisme adalah alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Dengan kata lain, paham komunis menghapus hak perseorangan yang terdapat dalam paham liberalisme. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi komunis. Yang pertama, kurang menghargai kepemilikan yang dimiliki oleh individu karena ideologi ini melakukan penghapusan properti pribadi. Yang kedua, dalam sistem ini seorang individu tidak dapat memiliki apapun kecuali kebutuhan hidup. Tidak ada yang bisa menjalankan bisnis pribadi. Yang ketiga, doktrin komunis selalu mengajak semua lapisan masyarakat untuk selalu berevolusi. Yang keempat, menganut sistem satu partai, yakni partai komunis, sehingga tidak ada yang namanya partai-partai oposisi. Bisa dikatakan ideologi komunis ini sangat berlawanan dengan hak asasi manusia. Kelebihan yang dimiliki oleh ideologi komunis, yang pertama, seluruh orang dianggap sama, sehingga tidak ada yang merasa lebih unggul. Yang kedua, lebih mudah mengendalikan pengangguran, inflasi, dan keburukan ekonomi. Hal ini disebabkan pemerintah mempunyai kekuasaan penuh dalam segala hal. Sementara ideologi komunis memiliki kekurangan, yakni yang pertama, berkurangnya motivasi individu untuk menjadi lebih baik. Karena hal apapun dari usaha mereka, tetap saja kedudukannya akan sama dengan orang lain. Yang kedua, monopoli yang dijalankan pemerintah dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak mempunyai kebebasan. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dihargai. Selanjutnya, apa itu ideologi Pancasila? Ideologi Pancasila adalah ideologi yang mendasarkan pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, dalam ideologi Pancasila,
mengakui atas kebebasan atas hak-hak masyarakat. Selain itu bahwa manusia menurut Pancasila mempunyai kodrat sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga nilai-nilai ketuhanan senantiasa menjiwai kehidupan manusia dalam hidup bernegara dan berbangsa. Dengan demikian, ideologi Pancasila mempunyai perbedaan dengan ideologi lainnya. Berikutnya kita lihat perbandingan antara ideologi komunis dengan Pancasila dan liberal di dalam aspek politik, hukum, ekonomi, dan agama. Dalam ideologi komunis, demokrasi rakyat, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Peran negara dominan, demi kolektivitas berarti demi negara, ada monopoli negara. Kemudian agama harus dijauhkan dari masyarakat. Jadi yang melakukan paham ateis. Sedangkan dalam Pancasila, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli dan lain-lain yang merugikan rakyat. Bebas memilih agama. Agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dalam liberalisme, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu, dalam politik mementingkan individu. Peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan adanya persaingan bebas. Agama urusan pribadi, bebas dalam beragama maupun di dalam memilih serta tidak beragama. Selanjutnya dalam pandangan terhadap individu dan masyarakat dan ciri khas yang dimiliki pertama oleh komunis, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Ada paham atau ciri ateisme, dogmatisme, otoriter, ingkar HAM. Sementara Pancasila dalam pandangan individu, di mana individu diakui keberadaannya, hubungan individu dan masyarakat dilandasi dengan adanya 3S, selaras, serasi, dan seimbang. Ada ciri demokrasi Pancasila, kemudian bebas memilih agama. Sedangkan dalam liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Penghargaan atas HAM, kemudian demokrasi, negara hukum, dan menolak dogmatis. Dari perbandingan antara ideologi Pancasila dengan liberalisme dan komunisme, maka ideologi Pancasila memiliki beberapa keunggulan, yakni yang pertama, sila ketuhanan memuat pokok-pokok pikiran bahwa manusia Indonesia menganut berbagai agama. Tidak ada larangan untuk mempunyai agama ataupun berpindah keyakinan juga. Yang kedua, nasionalisme Indonesia.
bahwa bangsa Indonesia tidak menganggap diri lebih unggul daripada bangsa lain. Ia tidak pula berusaha untuk memaksakan kehendaknya kepada bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, internasionalisme. Menghendaki setiap bangsa mempunyai kedudukan yang sederajat. Setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa. Yang keempat, demokrasi di Indonesia mengenal 3 prinsip: mufakat, perwakilan, dan musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial pada sila ini mengandung arti kemakmuran dan keadilan sosial, bukan hanya keadilan dan kemakmuran pada individu saja, tetapi hanya dalam suatu masyarakat yang makmur berlangsung keadilan sosial. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, perlu kita pahami, Indonesia menjadi suatu negara, tentunya kita mengetahui bahwa religiositas mengiringi terbentuknya NKRI. Nilai dasar Pancasila kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ketiga. Memuat watak aktif dari rakyat Indonesia, menyatakan kemerdekaan untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, bukan dengan keangkuhan, tetapi dengan sikap religius, dengan kesadaran atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, serta didorongkan oleh keinginan luhur. Maka nasionalisme kita adalah nasionalisme yang syarat dengan nilai religi serta kemanusiaan. Untuk memahami hubungan negara dan agama menurut ideologi Pancasila, kita lihat yang pertama dari sisi hubungan agama dan negara dalam sejarah Pancasila. Dari segi gerakan politik, hubungan antara agama dan negara di Indonesia mengalami perkembangan dalam bentuk oposisi, alienasi, dan integrasi. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan tersebut menjadi tekad bulat bahwa bangsa Indonesia dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, persatuan, yakni Indonesia. Secara historis faktual, penerimaan ulama terhadap eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara didasari oleh fakta bahwa warga negara Indonesia bersifat majemuk, sehingga persatuan dalam keragaman menjadi keniscayaan. Kebenaran yang berasal dari Tuhan pencipta alam semesta, yaitu keesaan Tuhan. Manusia harus beradab, bersatu, berhubungan sosial, berkeadilan. Kebenaran ini direalisasikan dalam nilai-nilai yang dikandung Pancasila, yang digali oleh Bung Karno dan dirumuskan oleh BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, hubungan negara dan agama menurut ideologi Pancasila. Yang kedua, kita lihat dari sisi paradigma sila ketuhanan Yang Maha Esa sebagai penengah hubungan negara dan agama dalam Pancasila. Sebagai negara yang bermayoritas penduduk agama Islam, Pancasila sendiri yang sebagai dasar negara Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh agama yang tertuang dalam sila pertama, yang berbunyi sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada awalnya berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya, yang sejak saat itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Atas perubahan bunyi sila pertama menjadi ketuhanan Yang Maha Esa, membuat
para pemeluk agama lain di luar Islam merasa puas dan merasa dihargai. Searah dengan perkembangan sila ketuhanan Yang Maha Esa dapat dijabarkan dalam beberapa poin penting atau biasa disebut dengan butir-butir Pancasila. Penempatan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna. Yang pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebab pertama atau causa prima, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa juga dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan ateisme. Selanjutnya, hubungan negara dan agama menurut ideologi Pancasila, yang ketika kita lihat dari sisi relasi negara dan agama menurut Konstitusi Indonesia. Sesuai dengan prinsip negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara. Namun hal itu bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat simbiosis mutualistis, di mana yang satu dan yang lain saling memberi. Dalam konteks ini, agama memberikan kerohanian yang dalam, sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar check and balance. Negara Pancasila adalah sebuah religion nation state, yakni sebuah negara kebangsaan yang religius, yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa pembedaan besar dan jumlah pemeluknya. Yang selanjutnya, hubungan negara dan agama menurut ideologi Pancasila. Yang keempat, kita lihat dari bukti khusus hubungan negara dan agama tidak dapat dipisahkan atas dasar Pancasila. Pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menyebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sebagai basic pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya. Kemudian pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 yang memungkinkan bagi pembentukan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kemudian dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dan pada pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 45, di mana pemerintah memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Berikutnya, hubungan negara dan agama menurut ideologi Pancasila bisa dilihat secara simbolik. Indonesia sebagai negara agamis diakui melalui pernyataan putusan hakim bahwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai agama sudah built-in dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama melalui pembentukan undang-undang yang secara eksplisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, atau melalui pembentukan undang-undang yang secara implisit mengadopsi nilai-nilai keagamaan seperti Undang-Undang Kewarganegaraan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi, dan lain sebagainya. Mahkamah Konstitusi mempertegas dalam putusan nomor 19/PUU 6/2008 tentang pengujian Undang-Undang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang melindungi setiap pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Yang berikutnya, hubungan negara dan agama menurut ideologi Pancasila bisa dilihat dari sisi butir-butir sila pertama, Pancasila sebagai penengah hubungan agama dan negara. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, sebelum pertemuan ini saya akhiri, saya kutipkan pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid. Pancasila bukan agama, tidak bertentangan dengan agama, dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.